Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Dafar Ahmad Hidayat, mahasiswa dari Universitas Respati Yogyakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Informatika dengan NIM 24221026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dasar dalam pemrograman, yaitu string. String digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. Ini sangat penting karena hampir semua program pasti berhubungan dengan data berbasis teks seperti nama pengguna, input from, dan lain-lain. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengertian string, cara mengakses karakter, serta beberapa fungsi penting dalam Python untuk memanipulasi string. Semua contoh kode akan saya jelaskan menggunakan Google Colab, yaitu platform di Google yang memudahkan kita menjalankan Python langsung dari browser. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya ya guys. Let's go. A few moments later. Oke guys, kita udah masuk ke Google Colab-nya, jadi kita langsung saja untuk mengetik kode-kodenya yang saya akan jelaskan materinya ya guys. Oke, di sini poin 1 saya akan menjelaskan pengertian string. String adalah tipe data di Python yang digunakan untuk menyimpan teks. String dituliskan di antara tanda kutip tunggal atau kutip ganda. Jadi dua-duanya bisa, guys. Kita coba langsung aja ya. Mungkin nama. Nama saya kutip satu Dava. Oke, teks untuk teks. Kutip 2 belajar Python baru. Belajar typo guys, belajar Python. Oke, kita print kita print print nama lagi, print teks ya guys, teks. Oke, kita run. Nah, di sini Dava belajar Python. Jadi simpulannya, string itu bisa menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda guys. Oke, itu poin satunya. Lanjut mungkin ke poin 2. Kita hapus dulu, outputnya kita hapus. Oke, lanjut ke poin 2, mengakses karakter dan scaling. Dalam Python, kita bisa mengakses karakter tertentu dari string menggunakan indeks. Indeks dimulai dari angka 0, guys. Kita masuk aja ke kodenya biar paham ya. Kita kata mungkin Python, guys. Python. Ini Python. Ini kita print kata. Nah, di sini kita mau ngambil, misalnya kita mau ngambil P, guys. P itu berarti kan indeksnya itu 0. P 0. Oke, kita coba run dulu. Nah, 0. Kenapa 0? Karena indeks dimulai dari 0, dari P berarti 0, Y itu 1, T itu 2, dan seterusnya, guys. Oke, misalnya kita mau ngeprint H, guys. Ngeprint kata. Kita upload berarti 3. Nah, dia akan H ya. Kan 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan teknik scaling untuk mengambil sebagian dari string. Misalnya aku mau ngambil PYT, guys. Kita tulis print kata kita mau ngambil PYT berarti 0 dan 3. Kenapa 3 nanti saya jelasin ya. Nah, PYT kan. Kenapa saya mengambil 3? Karena di sini kan saya ingin mengambil di sini kan saya menuliskan 3 guys. Berarti dia akan berhenti di sebelum indeks 3. Berarti kan sebelum 3 itu 2. Nah, 2 itu T. T. Misalnya kita mau ngambil PYTH, berarti kita waktunya 4. Nah, dia jadi PYTH. Jadi kalau scaling itu misalnya kita menggabungkan kata, ingin mengambil sebuah dari kata,
Misal kamu ingin mengambil PYT, berarti kita tulisnya sini 3. Jangan tulisnya, ya, PYT, jangan tulisnya itu misalnya 2. Dia akan berhenti di PY doang, guys. Tuh. Jadi, dia berhenti di sebelum kita tulisnya 2, berarti dia berhenti di 1, guys, gitu. Jadi kan tadi kita mau ngambil PYT, berarti di sini 3. Karena dia akan berhenti di 2, guys. Nah, itu untuk poin 2-nya, kita lanjut poin 3, guys. Oke, tampil dulu. Tadi bisa kontrol A sih, tapi ribet ya, guys. Nah, kita masuk ke poin 3, yaitu fungsi len. Nah, fungsi len ini digunakan untuk mengetahui panjang string, yaitu jumlah seluruh karakter termasuk spasi. Berarti spasi itu masuk. Kita coba saja. Kalimat, misalnya, halo dunia. Halo, halo dunia. Kita print len, berarti sini kalimat. Nah, berarti waktunya bakal 10, guys. Coba kita lihat, dia bakal 10. Jadi spasi itu dihitung ya. Nah, untuk ini sangat berguna untuk validasi, misalnya mengecek panjang paspor, guys. Nah, kita langsung ke poin 4-nya aja. Ini poin 4, yaitu kita hapus dulu, bentar, yaitu fungsi upper dan lower. Nah, kita jelaskan untuk fungsi uppernya dulu. Fungsi upper akan mengubah seluruh huruf dalam string menjadi huruf kapital, guys. Kita misalnya teks, salah, teks ini dulu sama dengan kutip misalnya Dava, namaku Dava. Nah, kita ganti dulu ini Dava Rahmat Hidayat. Oke, print, benar, print, ah, print teks over. Nah, ini udah ada, guys. Lagi ini print record. Nah, yang di sini di kalimat ini Dava Rahmat Hidayat akan berubah menjadi kapital semua. Nah, kita semua kan Dava Rahmat kapital. Oke, kita coba untuk lower. Lower itu dia akan mengubah huruf jadi kecil semua. Ya, kita butuh ini aja, kita besarin dulu. Dava Rahmat Hidayat. Typo, guys. Hidayat. Oke. Di sini teks sama benar lower. Kayak tadi sama, guys, cuma diganti di teks lowernya atau opennya. Nah, tekan dia jadi kecil. Jadi gitu, kedua fungsi ini berguna untuk format teks sebelum dibandingkan, guys. Jadi lower itu untuk mengubah huruf semua jadi kapital, dan lower itu mengubah huruf menjadi huruf kecil, upper dan lower. Jadi upper itu kalimat kalimat jadi kapital semua, dan lower itu jadi kecil, kebalikannya gitu. Oke, langsung kita masuk ke poin 5, guys. Poin 5 itu kita perlu sebentar. Oke. Nah, kita masuk ke poin 5, yaitu fungsi capitalize dan title. Fungsi capitalize akan membuat huruf pertama dari string menjadi kapital, sisanya kecil. Paham nggak? Mungkin kita contohkan saja di kode teks. Belajar, salah dalam kutip, belajar, belajar. Oh, bukan gitu. Belajar Python with print text capitalize. Ini tuh ini, oke. Di situ outputnya akan B-nya itu besar, guys. Huruf awalnya itu akan huruf pertamanya akan besar. Kita lihat ya, coba.
Nah, B-nya huruf besar. Oke, kita pindah lagi ke teks dari title. Kita ubah sini ke lain saja. Di title, oke, kita jelaskan dulu ya title. Sedang kalau title itu akan mengubah huruf pertama setiap kata menjadi kapital. Berarti di sini berarti B itu besar, P itu juga akan besar ya. Coba lihat. Nah, itu dia belajar Python besar. Jadi kesimpulannya itu capitalize itu akan mengubah huruf pertama menjadi huruf kapital. Nah, kalau title itu mengubah huruf pertama di setiap baris, oke? Di setiap kata misalnya, di setiap kata, misalnya ini B jadi huruf kapital, P jadi huruf kapital. Oke, itu aja guys, itu poin 5. Kita lanjut ke poin 6. Clear dulu. Oke, kita masuk ke 6 yaitu fungsi replace. Fungsi replace digunakan untuk mengganti bagian tertentu dalam string dengan teks baru. Nah, coba kita contohkan kalimat tanda kutip, saya suka Python. Oke, kita print di sini kalimat titik replace oke, ini ada replace gini. Oke, bukan gini. Replace misalnya kita mau menggantikan Python kan, replace itu menggantikan. Nah, kita ke sini sampai ada Python oke, koma kutip kita ingin mengganti misalnya Java. Oke, ini tutup. Oke, coba di Python di ini tuh Pythonnya akan nanti menjadi Java guys. Nah, benar kan? Saya suka Java. Jadi kesimpulannya itu replace digunakan untuk mengganti bagian tertentu dalam string dengan teks baru guys. Oke, kita lanjut ke fungsi 7 guys. Udah mau akhir aja ya. Kita fungsi 7 yaitu kita hapus dulu clear. Oke, kita yaitu keyword in. Kita bisa menggunakan kata kunci in untuk mengecek apakah sebuah kata ada di dalam string. Masuk saja langsung ke kodenya misalnya kalimat. Mungkin saya belajar Python ya. Saya dan kata saya pernah belajar 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 Python. Oke, sini print. Print. Gini, print. Ada foto, ada petik Python. Di sini spasi in kalimat. Kita lagi print. Nah, mungkin Java ya. Java salah in kalimat. Kalimat ini ya. Jadi waktu dari print Python itu akan true, print Java itu akan false. Nah, itu kembali lagi tadi kita jelaskan itu kita bisa menggunakan kata kunci untuk mengecek apakah sebuah kata ada dalam string guys. Nah, misal kita ini bisa juga pakai not in. Coba ya. Coba not, tahu saya pakai bisa pakai not in guys. Sini akan true. Nah, kenapa not in? Karena not in berarti tidak ada guys. Jadi akan true. Kalau in itu tetap aja jadi request in itu masuk berarti fails gitu guys. Kita bisa pakai in dan not in guys. Oke, segitu saja karena materi sudah habis.
Oke guys, saya akan langsung aja closingan guys. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, itu saja penjelasan lengkap mengenai string dalam Python. Kita sudah belajar tentang pengertian, cara mengakses karakter, fungsi len, upper, lower, capitalize, title, replace, dan in. Semua kode Semoga semua kode yang saya tampilkan dijalankan menggunakan Google Colab. Jadi kalian bisa mencobanya langsung secara online tanpa tanpa harus install Python terlebih dahulu, guys. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami dasar string di Python. Saya Dava Rahmat Hidayat, NIM 24221026 dari Universitas Trisakti Yogyakarta. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.